Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Banat Juliet, CGP Angkatan 10 Kota Depok. Berikut adalah tugas modul 3.1 Ruang Kolaborasi tentang pengambilan keputusan. Anggota kelompok 3. Yang pertama, Ibu Feby Febrianti, kedua Banat Juliet, ketiga Ibu Sinta Novianti, lalu yang keempat Bapak Rohman Syah. Kasus yang kami pilih yaitu salah satu murid di kelas 7 bernama Danwar Arman jarang masuk sekolah. Alasan ketidakhadirannya dikarenakan keterbatasan biaya. Orang tuanya kerja serabutan. Pada akhir tahun pelajaran, Danwar Arman F dengan keputusan guru bersangkutan dinyatakan naik kelas. Kami menganalisis kasus tersebut dengan 3 tahap. Yang pertama, 4 paradigma dilema etika. Yang kedua, prinsip pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir, 9 langkah pengambilan keputusan. Berikut analisis kami mengenai 4 paradigma dilema etika. Dalam kasus tersebut, ada 2 paradigma. Yang pertama, rasa keadilan versus rasa kasihan. Dilema terjadi saat guru harus memilih antara sikap adil pada murid yang telah melakukan pelanggaran karena sering tidak masuk sekolah dengan rasa kasihan karena alasan murid tersebut tidak dapat hadir, yaitu latar belakang ekonomi. Lalu yang kedua adalah jangka panjang versus jangka pendek. Dilema etika terjadi saat guru harus memilih untuk melakukan sesuatu hal untuk sekarang atau di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah analisis berdasarkan prinsip pengambilan keputusan. Prinsip pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Berpikir berbasis rasa peduli lebih menekankan pada rasa peduli dan kasih sayang di antara peraturan yang ada. Keputusan yang diambil yaitu bertujuan untuk memberi kesempatan kepada murid yang bisa melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya sesuai potensi dirinya. Analisis 9 langkah mengambil keputusan dan pengujian keputusan. Langkah pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai-nilai yang saling bertentangan yaitu nilai keadilan dengan nilai kemanusiaan. Guru tidak adil saat memberi nilai karena rasa kemanusiaan. Langkah kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang pertama, kepala sekolah, 2, guru, 3, guru BK, 4, siswa, lalu yang terakhir orang tua murid. Langkah 3. Pengumpulan fakta-fakta yang relevan. Pada kasus tersebut, guru telah melakukan home visit. Lalu, didapatkan hasil bahwa murid masih memiliki keinginan untuk belajar, namun terdapat kendala biaya. Yang ketiga, kekhawatiran apabila tidak naik akan putus sekolah. Langkah 4. Pengujian benar dan salah. 1. Uji legal di mana tidak ada pelanggaran hukum sehingga masuk ke dalam dilema etika. 2. Uji regulasi di mana terdapat pelanggaran kode etik profesi, yaitu menaikkan nilai siswa. Langkah 5. Pengujian paradigma benar dan benar. Langkah yang diambil sudah benar karena situasi rasa keadilan melawan rasa kasihan. Langkah 6. Melakukan prinsip resolusi. Prinsip pengambilan keputusan yang diambil berbasis rasa peduli. Langkah ketujuh, investigasi opsi trilema. Dilakukan dengan tetap menaikkan nilai, tetapi diberikan waktu khusus untuk mengerjakan semua tugas yang belum diselesaikan. Selain itu, adanya donasi atau subsidi silang bagi siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi. Langkah ke-8, buat keputusan. Siswa diberikan nilai KKM dan dinyatakan naik kelas dengan catatan menuntaskan tugas yang diberikan. Langkah ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Menurut kami, keputusan tersebut sudah tepat karena berdasarkan keputusan yang diambil, dianggap adil seperti siswa lain dalam pengumpulan tugas. Hal yang menarik dan tak terduga yang ditemukan saat menganalisis kasus tersebut. Yang pertama, guru melakukan home visit sebagai bentuk kepedulian kepada siswa dalam rangka membantu menyelesaikan masalah murid melalui cara restitusi. Kedua, guru dapat melakukan diagnostik non-akademik untuk mengetahui kesiapan murid. Setelah itu, menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi. Berikut adalah daftar checklist untuk tugas kelompok. Yang pertama, studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika telah ada dalam analisis. Kedua, membuat salah satu paradigma 4
dari 4 paradigma dilema etika sudah ada dalam analisis. Membuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika sudah ada dalam analisis. Membuat 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan sudah ada dalam analisis. Kelima, memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan telah ada dalam hasil diskusi. Selanjutnya, hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu. Ketujuh, setiap anggota telah menyepakati paradigma prinsip dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum. Lalu yang kedelapan, hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota. Terima kasih sudah mendengarkan hasil